1 itu berada di barisan depan dan fokus ya. Silahkan tanyakan kaitannya dengan mulai dari kebinekaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nanti akan disambung dengan kebinekaan 7 yang kemarin sudah saya share itu ya. Nanti kebinekaan 8-nya balik lagi ke sini. Jadi nanti untuk kelompoknya Pak Mujid pun akan mengikuti kebinekaan berikutnya. Untuk kelompoknya Pak Mujid sudah kebinekaan berapa? 7. Yang ini ke-7 ya. Oke, berarti kalau ini ke-7 berarti nanti bisa 7-8 juga ya. Biar bareng terus ya. Oke, nanti mengikuti, nanti bisa dibagi. Kita nanti kunjungannya itu seperti yang saya share di kelompok kecil tadi. Kunjungannya itu nanti kita mulai setelah dari inspirasi dan kebinekaan 7 yang ada di sana ya. Inspirasi dulu baru kebinekaan 7. Terus setelah itu baru nanti ke-8-nya adalah mulai dari Masjid Ahmadiyah, gereja yang sebelah sana, wihara sebelah sana, dan nanti kita akan berakhir di masjid itu untuk sholat duhur bagi yang muslim. Tapi yang tidak muslim pun boleh masuk ke masjid. Pak, maaf kalau misalnya kami sedang dapat, tidak masalah, karena dulu dilarangnya ke masjid ketika sedang dapat itu kan ditakutkan kotoran darah kotornya itu menetes di masjid. Tapi kalau sekarang sudah lebih aman, berarti ya dibolehkan, tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, bismillah, kita semuanya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pada kesempatan pagi hari ini semoga kegiatan kita di lereng Gunung Muria ini selama 1 hari penuh ya. Sekali lagi selama 1 hari penuh, yang nanti sore mungkin kita akan akhiri di puncak gunung sana. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Ya, oke ya. Yel dulu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? PMM2. PMM2 bertukar bermakna selamanya. Sebelum kita memulai kegiatan kebinekaan, alangkah baiknya kalau kemarin-kemarin banyaknya tugas, banyaknya kegiatan, banyaknya kendala yang terjadi, kita belum sempat untuk benar-benar bersama-sama. Raisa di tengah sini. Kita belum sempat ya sudah sempat berdoa bersama dan sebagainya, karena ini kalau orang Jawa ya, kalau di Jawa itu kan ada ngaji itu biasanya kalau keluarga ini itu sampai 40 hari. Tapi kalau misalnya orang luar keluarga itu biasanya kan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari kan, seperti itu. Itu secara berturut-turut setiap malam. Nah, maka dari itu karena ini belum sampai 7 hari ya dari saya, belum sampai 7 hari, mohon izin baik yang muslim maupun yang non muslim untuk kita berkhidmat sejenak. Mumpung ada Mbah Yai, saya kenalkan dulu yang paling ujung utara, beliau adalah Mbah Kiai Haji Hasim ya, yang sebelah adalah Mbah Kiai Sahal, dan saya minta kelonggaran waktunya teman-teman semua biar nanti dipimpin tahlil pendek untuk mendoakan ayahanda Mbak Raisa. Semoga beliau Bapak Samsul Amin bin Amin ini pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima semua amal ibadahnya, dimaghfirah semua khilaf dan luputnya, sehingga keluarga yang ditinggalkannya baik yang di Aceh maupun yang di Kudus dalam berjuang ini diberi ketabahan iman. Mohon izin mungkin bagi yang non muslim mungkin bisa mendoakan sesuai agama masing-masing, berkhidmat sejenak
mungkin untuk yang muslim kita mengikuti jamaah tahlil pendek dulu, setelah itu baru kita nanti melanjutkan kegiatan Ngobrol Nusantara Kebinekaan ke-8 ini, gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Untuk hadroh sama tahlil kalau suwunaken datang para romo yai kekalih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ikhwanihi minan nabil mursalin wa siddiqin wa syuhada sholihin syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة جميع الأولياء الله تعالى إن شريعة دي مغرب يا كريا كريا جبار تمكن من يكون كوجان شامل قدر جلني وأئمة الأربعة كوجان وارث مسلم مريم مسلم جبار كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadatin abad melakadrati wa cikal bakal musuhku Al-Masawab Makoronahu wa Mastabana Sabana Solin Halam Ta'unahu ila hadrati Habibina wa Syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya nasani wa syuhada ussalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabaiman arwahi jamini paraiki khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaiddin Bangsa Muhammad wa sallallahu rabbani wa ila arwahi kulli waliin wa waliyatin atama awal hilat tis'ah awalum sunan ambal sunan kali juga amdalatin marsain sunan muryo wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ibu teh dari pangeran Jabal Kadinggat Nyai Ratu ya kema Syekh Sembah Kyai Surkan Pangeran Pandak Bapak Sembah Kyai Surban Kyai Salakun dan qaddasallahu karmatihim Allahumma ausil barakum sawab ma qara'nahu mustafa nasabana sallallahu ta'anahu ila arwah jamin kubur min amwatil muslimin wa arwahi balitin lutikum wa amwatin wa nakhus limbah Samsul Amin bin Amin Aceh wa farallahu dunubahu wa satarahu Allahumma fillahu warhamhu wa afih Allahumma filahum warhamhum wa Allah jalla qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la tajal qabrahu khufratan min khufarin niron Allahumma jalla quburahum raudatan min riyadil niron Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mbak Esa, ini adalah salah satu wujud kepedulian kami bersama, bela sungkawa kami bersama terhadap sekembalinya ayahanda ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mohon maaf apabila kami ya selaku keluarga Pandak di sini mungkin dalam memberikan penghormatan, doa dan sebagainya mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga kami. Inilah yang bisa kami lakukan, semoga ini didengar oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Dan terima kasih untuk teman-temanku semua, baik yang non-muslim, atas kekhusyuannya, atas penghormatannya terhadap saudara. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang selanjutnya kita karena ini kebinekaan 8, ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi. Mungkin nanti di sini sekilas terkait dengan kita mau mengulik ataupun menanya-nanyakan berdasarkan cerita real dari beliau berdua. Beliau juga termasuk orang tua kami, ayahanda kami sendiri, kiai kami, beliau Bapak Kiai Haji Hasim dan Bapak Kiai Sahal, kaitannya dengan kehidupan kerukunan, guyub rukunnya orang di Dukuh Pandak ini. Dukuh itu di bawahnya desa ya, desanya Colo tapi dukuhnya Pandak. Di sini berdiri megah masjid, tapi juga berdiri megah wihara, berdiri megah juga gereja, berdiri megah juga masjid yang lain adalah masjid dari Ahmadiyah. Nah, ini mungkin lebih ke
keguyuban, kerukunan antar sesama pemeluk dan antar warga masyarakat yang ada di sini. Nah, ini mungkin beliaunya ceritanya mungkin sedikit, mungkin bisa Anda bertanya lebih banyak kepada beliau. Mungkin waktu kita sekitar 15 menit di sini, setelah itu kita sudah ditunggu di area sebelah di wihara. Seperti itu ya. Oke, monggo Bapak mungkin bisa bercerita sedikit dulu, mengenalkan diri dulu, terus hidup juga berdampingan bahkan dengan tetangga juga dempet-dempetan nggih, maksudnya dengan agama yang lain. Monggo Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak, Mas-mas nggih. Ini Mas-mas nggih. Mas-mas Pak Ogut ingkang kula hormati Bapak Muhammad Sahal. Mas-mas, Mbak-mbak dari kuliah di napa niki, Pak? Di UMK. UMA. Kudus nggih. Kudus nggih. Dari kampus luar Jawa semua ini Bapak. Ngoten nggih. Oh, semuanya. Semuanya luar Jawa. Semua. Luar Jawa. Kecuali berdua itu. Nggih, nggih. Itu dari Kudus, dari Kudus sebagai pendampingnya, itu sebagai kakaknya yang berdua Ya itu. gitu. Ya, saya terima kasih sampai di gunung. Ini gunungnya namanya Gunung Muria nggih. Gunungnya Gunung Muria Desa Colo. Pandak niki dukuh gitu nggih. Nggih ini cuma nggih bicara banyak nggih tidak, tapi jenengan niki mestinya ya sebagian sudah diceritani Bapak Pak Ogut sebagai dosen kita itu. Bapak pasti Mas-mas Mbak-mbak ini pasti sudah tahu Mas Ogut niki ndak orang sini, ini orang Blora nggih. Kesini ndak nyon sewu, kesini saya tahu ndak bawa apa-apa. Ini bukti ndak bawa apa-apa, tapi bawa tekadnya itu luar biasa. Ini perlu dicontoh nggih. Tekadnya nih lho, TKT cara niat iku sungguh-sungguh mencari ilmu, dan saya juga kagum dulu ya wong main Blora cara Jawi, rumahnya Blora tapi ya sangune dikit, sangune sithik kaya pinter. Ini cara pinter kerja, dicari ilmu, kerja, cari ilmu, kerja, cari ilmu niku niki Bapak Ogut. Saya setuju niki kula. Niki perlu dicontoh, niki ingkang perlu dicontoh. Jadi ya cari ilmu, kerja, cari ilmu, kerja. Akhirnya karena sungguh-sungguhnya ini diri. Every time I've been thinking on my mind. Every time what you hear is on my mind all the time. Baik ya, adik-adik sekalian, mohon izin karena kita dikejar waktu, tadi juga sudah dijemput Pak Dendro juga. Mohon izin adik-adik sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah ke lokasi yang ketiga, kebinekaan yang ke-8 terkait dengan kehidupan, keberagamaan dan guyup rukunnya jiwa sosial yang ada di Dukuh Pandak ini ya. Kita siang hari ini akan belajar tentang nilai-nilai toleransi dari beliau berdua, dari Bude Tati ya. Bude Atik sama Mbak Lia ya. Ini kebetulan untuk mungkin teman-teman bapak-bapak yang lain sedang ada tugas atau kerja, maka ini beliau adalah yang termasuk Bu Atik adalah yang mengelola gereja ini. Minoritas di tengah mayoritas tapi tetap harmonis ya. Oke, seperti itu. Monggo mungkin ada pengantar dulu sebentar dari Bude atau Mbak Lia, silahkan, enggak apa-apa. Oke, monggo. Terima kasih teman-teman untuk kedatangannya. Ini benar-benar tak pikir cuma berapa orang aja gitu, ternyata banyak banget jadi. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Selamat datang di gereja GITC, Gereja Injil Tanah Jawa. Kami gereja di Bepantan Colo namanya karena paling atas. Kita punya induk di cabangnya. Kalau induk kita di ini Barongan situ, dekat SMP 5 kalau teman-teman tahu. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke, dari Bude mau ada tambahan?
Enggak, Oke, Oke, adik-adik silakan kalau mau yang bertanya, ya. Kalau yang bertanya bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana apa namanya cara, misalnya tadi kan sudah disebutkan di sana ada musola, di sini ada gereja, di sini ada wihara dan sebagainya. Pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam isi kepala Anda. Silakan ditanyakan. Kita punya waktu 15 menit. Ya, silakan kalau mau tanya. Teman-teman mungkin yang dari Nasrani, yang dari tadi, Dek siapa tadi? Dek siapa? Hah? Gloria, ya. Gloria mungkin mau tanya, dia kan takjub dengan keberadaan yang beraneka ragam di sini, tapi tidak ya mohon maaf ya, memang di sini tidak ada yang namanya saling membenci, saling apa namanya, saling mencibir dan sebagainya. Kita tidak pernah seperti itu ya, Budi ya. Tidak pernah. Tidak pernah seperti itu. Yang dirasakan oleh antar pemeluk yang ada di sini tidak pernah seperti itu. Kita beli berdua. Yang Buddha sama yang Kristen ini dibelah dua, jadi satunya sebelah untuk wihara, yang sini untuk ibadah Kristen gitu. Pas itu ada yang jual, uangnya juga terbatas, jadi dibagi dua. Jadi itu mungkin memang sudah rencana Tuhan. Kita harus berdampingan gitu. Dan akhirnya Anda sampai hari ini bisa melihat bagaimana benar-benar praktek toleransi, ya kan? Dan ketika dibeli pun orang Muslim pun tidak menang-menangan, jangan dibeli, tidak seperti itu, karena ini hak. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Hasim tadi ya, bahwa semua agama yang sudah dilindungi oleh pemerintah maka kita wajib menghormati. Ini yang terjadi di sini. Ya, maka ketika berdampingan seperti ini, bahkan ketika bangun pun kita saling membantu ya, Bude. Dari pertukangannya, dari yang ikut gotong royong juga tidak semua umat Kristiani, ada juga Buddhis, ada juga Muslim seperti itu. Yang punya tanah ini juga dulunya orang Muslim. Orang Muslim. Tapi kan orang Muslimnya nggak menang-menangan, pokoknya harus dibeli orang Muslim kan enggak. Gitu. Sampai di sini paham ya? Oke, semoga nilai-nilai ini walaupun sedikit tapi sangat besar arti dan maknanya, adik-adik semua bisa membawa nilai-nilai ini bertebaran ke pulau asal masing-masing. Begitu ya? Oke. Sudah tidak ada lagi? Oh iya, oke. Siapa? Cindy ya? Nama saya Cindy Tabitupulu dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Yang saya tanyakan, mengapa tidak ada simbol kekristenan yang menunjukkan bahwa ini merupakan gereja Kristen seperti simbol salib di luar bagian depan dan dalam gereja? Gini, sekarang itu kan kalau izin gereja kan harus ada beberapa syarat. Terus di sini kan cuma cabangnya, jadi nggak bisa. Jemaatnya cuma sedikit, Jadi kan, belum memenuhi syarat. Syarat pendirian gereja kan kadang jemaatnya Harus berapa? Keluarga. Nah, kalau di sini kan cuma biar apa? Yang 10 kakak area sini berarti. tuh ada gereja di bagian sini karena kita gereja paling dekat tuh kota. Itu kan kejauhan kasihan Kalau pas beribadah. Transportnya, Jadi waktunya. bikinnya di sini. Jadi Kenapa kita nggak ada bikin ya? Karena itu tadi syaratnya buat pembentukan gereja kita masih belum memenuhi. Tapi bukan berarti terus ini hanya kita sulap semalam enggak loh ya. Ini sejak sebelum ya. Sebelum adik lahir ya malah ya. Sebelum adik lahir gitu. Sekarang sudah jadi pegawai bank internasional ini sekarang. Di bank internasional. Ini tadi sore itu langsung saya tohok dia baru datang, Dek pokoknya besok ikut hadir, saya bilang gitu ya. Jadi begini, inilah salah satu nilai-nilai dan bentuk toleransi. Tapi kita juga nggak orang Muslim mengatakan ini rumah juga enggak, tapi memang ini khusus rumah ibadah teman-teman yang Nasrani, karena kalau turun ke kota itu terlalu jauh. Ya. Sudah diakui. Sudah diakui. Bahkan setiap hari raya Natal pun kita full di sini. Penjaganya juga ada yang dari Banser, ada yang dari Koramil, ada semuanya ikut guyup di sini. Begitu ya. Yang Muslim pun ya nggak merasa terganggu gitu. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Dan tidak ada, nah, semakin bingung Budi setelah dari masjid ke wihara ke gereja. Jadi bingungnya adalah kalau maaf tadi kan ada yang bertanya kalau di luar Jawa itu kan sampai saling membunuh kayak gitu. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada seperti itu ya. Gitu. Ya. Oke ya, sudah. Oke, kalau sudah kita berpamitan, mohon doa restunya dari Bude Ati dan Mbak
Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami hanya datang untuk menggeruduk seperti ini, tidak bawa apa-apa. Semoga ini menjadi amal ibadah panjenengan berdua dan keluarga besar umat Kristiani yang ada di lereng Gunung Muria ini, terutama di Dukuh Panda ini. Mohon maaf kalau adik-adik dan saya secara pribadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Setelah ini mungkin ambil foto bersama seperti tadi. Kelompok 1 dengan siapa milih? Dengan Bunda Ati atau Mbak Lia? Hah? Enggak, kalau dua-duanya nanti kan kelompok 1 dan kelompok 2, sayang. Berarti harus 2. Ya, kan salah satu. Biar ini kan 2 kelompok, daripada menerangkan kelompok 1 duluan, kelompok 2 nanti, daripada kelamaan kan sekalian aja. Tapi ambil fotonya sama-sama, ini kan yang pemegang I've been thinking on my mind every time. What you hear is on my mind all the time. Kristiani saja. Kristiani mungkin Protestan sama Katolik itu saja. Ya. Ini biar tak buka dulu ya. Oke, monggo, Dengan silakan. Pak Ustadz siapa? Yusuf. Pak Ustadz Yusuf dan Pak Nanang. Pak Nanang. Oke. Ya, Pak. Biar kedengaran di sini. Oh gitu. Nah. Pak De monggo pinarak sini Pak De. Nggih, nggih. Oke. Pak itu dikit sedikit. Enggak, itu ininya, TV-nya. Cek. Ya. Cek. Suaranya. Oke. Nanti bisa diulik sendiri ya kaitannya dengan toleransi dan lain sebagainya yang ada di sini. Ada berdiri Masjid Ahmadiyah dan lain sebagainya ya. Oh, ini Tadi sudah ada ya. pertanyaan dari Ali Surya. Ya ini nanti mungkin bisa diulangi. Coba dicek lagi. Cek. Ya. Ada ya? Cek. Lumayan lah. Ya, oke, baik. Adik-adik semua, selamat siang. Suaranya. Assalamualaikum ininya, warahmatullahi lemah wabarakatuh. Salam sejahtera Tadi untuk kita pantauin semua. nggak dimatiin. Tadi nggak Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin untuk menahan diri sejenak, walaupun jalan dari sebelah sana sampai sini, ya. Kemoloran terjadi bukan akibat dari kepanitiaan, tapi dari akibat kita sendiri, ya. Oke. Pada kesempatan siang hari ini adalah sesi yang terakhir untuk kebinekaan ke-8. Kita berkunjung di salah satu tempat ibadah dan tempat berdakwahnya sahabat kita dari teman-teman Ahmadiyah yang ada di perwakilan Kudus ya, Ya. Kudus, perwakilan Kudus. Nanti kita akan belajar sedikit mengetahui apa itu Ahmadiyah yang sebenarnya, bukan Ahmadiyah seperti yang Anda dengarkan selama ini yang kasak kusuk, yang mungkin Anda sendiri juga masih penasaran. Maka dari itu, mumpung Anda masih di Kudus, semoga nanti nilai-nilai yang Anda dapatkan dari Kudus selama 1 hari ini, besok di tahun 2023 ketika Anda kembali ke pulau masing-masing, bisa Anda informasikan ke sana bagaimana indahnya kebersamaan, indahnya toleransi secara bersama-sama. Kita akan bersama dengan Ustadz Yusuf ya tadi. Iya. Ustadz Yusuf sama Ustadz Nanang. Ustadz Nanang yang akan membersamai kita kurang lebihnya mungkin 15-20 menit. Setelah itu mungkin kami nanti minta izin untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Ngoten nggih? Nggih, ngoten. Baik, waktu sepenuhnya saya haturkan kepada Ustadz Nanang dan Ustadz Yusuf. Nanti setelah itu saling sambung aja, tanya jawab seperti biasanya. Monggo. Ini kan ini. Ininya lemah. Iya. Pak, kepalanya ada di sana, Pak. Tuh ambilin. Kita cas di mana nih? Tempat cajeran. Selamat datang. Ngecas. Semua ya. Nggak ada ya ini colokan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadinya harus di-charger dia sambil di-charger. Sambil di-charge. Cukup nggak dia dari sana? Oh itu Pak, yang ada di sana. Kabel dari sini ke sini. Kabel ini yang ada di sana yang disimpan di pojok sana. Cabang Colo. Kudus. Berarti di Kudus itu Masjid Ahmadiyah baru ada satu ini di Muria.
Jemaat Ahmadiyah di Murai ini berdiri mulai tahun 1999. Sudah 23 tahun ya, sudah 23 tahun berdiri. Dan memang kalau di Kudus, di kota juga ada. Saya tidak di sini aslinya, saya di Kudus kota, di Tanjung Karang sana. Jadi tapi anggotanya ikut cabang di sini. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Mubalik Yusuf Awam mengenai apa itu Ahmadiyah, bagaimana kiprahnya dan mungkin akidah dan sebagainya. Mungkin nanti Enggak ada, ini nih, ujung ini aja. Saya di sini perkenalkan. Ini, kalau ini sampai sih nggak apa-apa, ini aja nih. Sampai gak? Kayaknya sampai ya. Sebagai Amir Daerah. Kalau sampai nggak apa-apa, kalau nggak sampai disambung ini. Itu dibagi 5 wilayah. Ahmadiyah itu wilayahnya. Jateng 1 itu di Purwokerto, Jateng 2 di Banjarnegara, Tanya, Jateng 3 di Semarang, Jateng 4 di Solo, dan Jateng 5 di sini, di Kudus, meliputi 7 kabupaten.